Terima kasih Anda masih menyaksikan Breaking News bersama saya, Saradita. Presiden Prabowo Subianto akan melantik sejumlah kepala badan di Istana Merdeka Jakarta pada Selasa hari ini. Namun masih belum diketahui siapa saja yang akan mengisi posisi tersebut. Berdasarkan informasi yang kami himpun, salah satu kepala badan yang akan dilantik hari ini adalah Muhammad Irfan Yusuf atau Gus Irfan Yusuf. Dia merupakan pendiri Ponpes Tebu Ireng, Jombang, yang akan dilantik sebagai Kepala Badan Haji dan Umroh di Kabinet Merah Putih. Sebelumnya, Presiden juga sudah melantik sekitar 109 orang pejabat Kabinet Merah Putih. Menteri Kabinet Merah Putih pun terdiri dari 48 menteri dan 56 wakil menteri. Kemudian 5 orang kepala lembaga setingkat menteri. Sementara itu, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan pada Rabu 23 Oktober besok akan ada sidang kabinet perdana. Nantinya Presiden Prabowo akan mengumpulkan jajaran kabinetnya dan menyampaikan pengarahan terkait program kerja. Selanjutnya pada hari Jumat hingga Minggu, Prabowo akan menggelar pelatihan menteri di Akademi Militer di Bukit Tidar, Magelang. Bersediakah saudara-saudara untuk diambil sumpah janji menurut agama masing-masing? Bersedia. Apabila demikian, harap mengikuti dan mengulangi kata-kata saya. Bagi saudara-saudara yang beragama Islam, demi Allah saya bersumpah. Demi Allah saya bersumpah. Bagi saudara-saudara yang beragama Kristen dan Katolik, demi Tuhan saya berjanji. Demi Tuhan saya berjanji. Bagi saudara-saudara yang beragama Hindu, Om Atah Paramawisesa saya bersumpah. Om Atah Paramawisesa saya bersumpah. Selanjutnya, saya ulangi, bagi saudara yang beragama Buddha, demi Sang Hyang Adi Buddha saya bersumpah. Demi Sang Hyang Adi Buddha saya bersumpah. Selanjutnya secara bersama-sama harap mengikuti dan mengulangi kata-kata saya. Bahwa saya akan setia kepada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 serta akan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan seluruh-seluruhnya demi dharma bakti saya kepada bangsa dan negara. Bahwa saya dalam menjalankan tugas jabatan akan menjunjung tinggi etika jabatan, bekerja dengan sebaik-baiknya, dengan penuh rasa tanggung jawab. Bagi saudara-saudara yang beragama Kristen dan Katolik, kiranya Tuhan menolong saya. Rohaniwan dimohon kembali ke tempat semula. Bersediakah saudara-saudara untuk diambil? Pemirsa, Kabinet Jumbo Prabowo ini menjadi sorotan karena ada penambahan menteri. Dan kita akan simak bersama-sama wawancara eksklusif Tribun News mengenai Kabinet Jumbo Prabowo bersama peneliti dari Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia atau Formapi, Lusius Karus. Paling penting saya kira itu ditunjukkan oleh Presiden setelah ada kabinet yang gemuk ini, bagaimana kemudian Presiden menjelaskan ke publik
kabinet gemuk ini nanti tidak justru hanya menghabisi anggaran saja. Jumlah kementerian yang banyak di kementerian atau di kabinet merah putih ini lebih mudah untuk dijelaskan sebagai ajang akomodatif ya, untuk mengakomodasi banyak pihak yang kemudian telah memberikan bantuannya selama Prabowo Gibran ya berjuang untuk meraih kemenangan di pemilu 2024. Ya tentu waktu yang akan membuktikan ya apakah nasib kabinet merah putih ini itu akan sama juga dengan kabinet 100 menteri era Soekarno dulu. Sejauh ini ada 3 partai di DPR yang belum memilih atau yang tidak kelihatan punya wakil secara langsung gitu di kabinet pemerintahan Prabowo Gibran. Ya. Apakah ini artinya 3 partai itu PDIP, Nasdem dan PKS itu adalah itu akan menjadi oposisi gitu di DPR nanti. Halo Tribuners, jumpa bersama saya Geok Mingwan dalam Tribun News on Focus. Tribuners, Presiden Prabowo Subianto telah melantik 52 Menteri Kabinet Merah Putih di Istana Negara Jakarta hari ini Senin 21 Oktober 2024. Sebelumnya Prabowo telah mengumumkan susunan kabinet di Istana Merdeka Jakarta pada Minggu malam. Dalam Kabinet Merah Putih sendiri terdapat 53 posisi yang terdiri dari 48 menteri dan 5 pejabat setingkat menteri. Jika ditotal dengan wakil menteri, total ada 109 orang yang membantu Prabowo dan wakilnya Gibran Rakabuming Raka di pemerintahan mendatang. Ada beberapa kementerian yang dipecah dalam pemerintahan Prabowo sehingga total kementerian dalam Kabinet Merah Putih berjumlah 48 kementerian. Jumlah ini lebih banyak dibandingkan kementerian pada era Presiden Joko Widodo yang hanya 34 kementerian. Kabinet pemerintahan baru ini tentunya menarik untuk dibahas lebih dalam. Oleh karena itu, untuk membahasnya sudah tersambung bersama kami peneliti dari Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia atau Formapi, Bang Lusius Karus. Selamat siang, Bang. Apa kabar? Selamat siang, kabar baik. Baik. Bang, Presiden Prabowo Subianto ini resmi mengumumkan jajaran kabinetnya, kabinet jumbo bernama Kabinet Merah Putih. Abang sendiri menanggapi kabinet ini, bagaimana, Bang? Ya, tentu tidak mengejutkan pasca revisi Undang-Undang Kementerian Negara gitu ya, tempo hari setelah undang-undang itu memberikan keleluasaan kepada presiden untuk membentuk kabinet sesuka presiden ya. Di undang-undang dipakai istilah sesuai dengan kebutuhan dari presiden. Jadi tidak ada batasan atau tidak ada limit lagi gitu ya terkait jumlah kementerian yang boleh dibentuk oleh presiden sebagaimana di undang-undang kementerian yang lama maksimal 34 ya. Jadi dengan leluasannya presiden untuk membentuk kabinet sesuai dengan yang dibutuhkannya gitu ya. Lalu ya kita merasa jumlah yang kemarin atau tadi dilantik itu jumlah yang diinginkan oleh Presiden Prabowo ya. Yang kita tentu perlu tunggu ke depannya apakah kementerian yang dibentuk oleh presiden ini dengan jumlah yang jumbo itu adalah sesuatu yang dibutuhkan ya. Jadi ada kebutuhan yang membuat presiden kemudian merasa perlu membentuk kabinet hingga hampir 50 kementerian di kabinet Merah Putih ini ya. Kebutuhan itu nanti ya kita uji. Apakah banyak kebutuhan bangsa yang kemudian bisa diselesaikan oleh kementerian di bawah kabinet Merah Putih yang dipimpin oleh Prabowo Gibran ini. Tuh. Oke. Bang, ini total ada 109 orang di dalam kabinet termasuk 53 wakil menteri di mana satu menteri ada yang didampingi oleh 2 wakil menteri. Tanggapan Abang gimana soal itu, Bang? Ya saya kira ini hal yang baru gitu ya, satu menteri dibantu sampai 3 wakil menteri gitu ya. Entah apa kebutuhan yang kemudian membuat satu kementerian itu harus dibantu oleh 3 orang wakil menteri gitu ya. Itu juga belum dijelaskan betul bagaimana nanti tupoksi wakil menteri yang ada di kementerian kabinet Merah Putih ini ya.
Sejauh ini sih yang paling mudah untuk kita amati gitu, atau kita analisis gitu ya dari penempatan wakil menteri itu, ini hanya sebatas untuk mengakomodasi gitu ya kepentingan atau berbagai kelompok kepentingan yang mendukung Presiden Prabowo Gibran pada saat pemilu lalu gitu ya. Jadi belum jelas kemudian tugas spesifik yang diemban oleh wakil menteri ini apa yang nanti dirasa kehadiran wakil menteri ini sesuatu yang kemudian dibutuhkan. Ya, dari sisi jumlah saya kira itu terlalu banyak, itu satu orang menteri dibantu oleh 3 wakil menteri gitu ya. Apalagi kita tahu di kementerian itu masih ada dirjen, masih ada struktur yang begitu gitu ya, begitu luar biasa besarnya ya. Jadi semoga saja ini bukan pemborosan orang dan juga pemborosan anggaran ya, gitu. Oke, baik. Berarti untuk efektivitasnya sendiri nanti kita akan melihat bagaimana. Tapi menurut Abang sendiri, pandangan Abang efektifkah dengan lebih dari 1 wakil menteri ini, Bang? Saya kira semakin banyak orang yang kemudian dilibatkan dalam satu pekerjaan yang sama itu selalu hampir pasti tidak efektif ya, karena komandonya itu akan menjadi atau melibatkan banyak orang ya, dan kalau melibatkan banyak orang itu artinya banyak sekali pikiran yang kemudian harus didengar dan menjadi pertimbangan dalam mengambil keputusan ya. Jadi jelas ini bukan sesuatu yang kemudian dibutuhkan untuk kerja kementerian yang harus cepat merespons situasi ya. Jadi saya kira ini tantangan kabinet merah putih ini, dengan begitu banyaknya orang yang kemudian dilibatkan dalam kementerian, baik sebagai menteri maupun sebagai wakil menteri, bagaimana mereka nanti bisa merumuskan tata kelola yang memastikan ya kerja mereka itu bisa responsif, kerja mereka itu bisa kemudian dirasakan oleh rakyat dengan cepat ya. Baik, Kabinet Jumbo yang dibentuk oleh pemerintah Prabowo Gibran ini bukanlah fenomena baru ya Bang ya dalam sejarah Republik ini. Karena pada masa pemerintahan Orde Lama, Presiden Soekarno pernah membentuk Kabinet 100 Menteri yang secara resmi dikenal sebagai Kabinet Dwikora. Dikaitkan dengan kondisi saat ini, apa pandangan Bang Lusius dengan terbentuknya Kabinet Jumbo Prabowo ini? Ya, yang jelas waktu itu ambisi Presiden Soekarno juga gitu ya, untuk membentuk kabinet dengan begitu banyak menteri. Sama juga motifnya gitu ya, mengakomodasi pihak-pihak yang kemudian dianggap penting sebagai penyokong politik Presiden Soekarno waktu itu. Ya, tapi kan nasib kabinet jumbo Presiden Soekarno waktu itu juga cepat bubarnya gitu ya. Rupanya efektivitas itu menjadi sulit untuk terjadi gitu ya, ketika kemudian ada begitu banyak orang yang harus dikoordinasi di kabinet 100 menteri itu dulu ya. Itu yang saya kira perlu juga menjadi semacam refleksi gitu ya bagi kabinet yang sekarang. Dengan walaupun sekarang itu bukan 100 menteri gitu ya, separuh dari 100 sekarang ini ya, tapi kan kehadiran wakil menteri itu juga hampir setara dengan menteri-menteri, yang membuat kemudian jumlah 100 lebih menteri dan wakil menteri ini hampir sama dengan kabinet 100 menteri di zaman Soekarno dulu. Ya, tentu waktu yang akan membuktikan gitu ya, apakah nasib kabinet merah putih ini itu akan sama juga dengan kabinet 100 menteri era Soekarno dulu ya. Mungkin tidak akan bubar seperti era Soekarno ya, tapi minimal kemudian pada waktunya kabinet ini akan dievaluasi, misalnya karena banyak kegagalan dalam menjalankan tugas-tugas yang seharusnya jadi tugas kementerian gitu. Oke, baik. Menurut Abang, seperti yang disebutkan Abang, evaluasi tadi itu kira-kira akan terjadi di tahun keberapa dalam pemerintahan Kabinet Merah Putih ini, Bang? Ya, umumnya 100 hari pertama itu kan selalu jadi babak awal. Tapi kan 100 hari pertama itu biasanya basa-basi sejauh mana kemudian menteri dan wakil menteri bisa berkantor, bisa melakukan koordinasi awal, bisa membuat perencanaan gitu ya, apa yang kemudian dia lakukan selama dia menjabat sebagai menteri ya. Tapi yang saya kira paling krusial itu di 1 tahun pertama gitu ya. Bagaimana menteri-menteri ini setelah 1 tahun diberikan kesempatan, apakah kemudian rencana yang dibikin di 100 hari pertama itu bisa terwujud
sesuai dengan target yang sudah ditetapkan bersama dengan Presiden. Ya, saya kira 1 tahun pertama mungkin ini akan jadi evaluasi bagi Menteri Kabinet Merah Putih ini. Untuk selanjutnya dilanjutkan dengan reshuffle ya bagi menteri-menteri yang kemudian dianggap tidak capable ya. Oke, baik. Kita akan menanti di 1 tahun pertama Kabinet Merah Putih ini ya, Bang. Betul. Kemudian Bang, konstitusi ini kan memberi Prabowo hak prerogatif untuk memilih menteri. Seperti yang Abang bilang tadi, jumlah menteri ini tidak dibatasi. Oleh karena itu akhirnya berimbas pemekaran komisi di DPR. Menurut Bang Lusius, kabinet yang ada ini kalau disinkronisasi dengan komisi di DPR yang dimekarkan dari 11 komisi menjadi 13, apakah ini bagian dari strategi agar pemerintahan Kabinet Prabowo ini bisa lebih fokus dan bisa bersinergi dengan DPR atau bagaimana? Ya, saya kira ada kebutuhan gitu ya mempertimbangkan relasi antara pemerintah dengan DPR ya pada waktunya nanti karena kita tahu sendiri bahwa tidak ada kebijakan pemerintah, kebijakan strategis pemerintah yang bisa diambil begitu saja tanpa koordinasi atau tanpa persetujuan dari DPR. Jadi saya kira mempertimbangkan relasi kerja dengan DPR itu saya kira sesuatu yang jadi bahan pertimbangan ya Presiden dalam membentuk kabinet ini ya. Tapi menurut saya sih soal efektivitas itu menjadi sulit gitu ya. Kita belum tahu bagaimana nanti DPR misalnya merespon kementerian-kementerian yang ada di Kabinet Merah Putih ini dan menunjuk kemudian mitra yang akan bekerja sama gitu ya dengan kementerian-kementerian ini di DPR pada waktunya. DPR berjanji mulai hari ini mendiskusikan pembagian mitra kerja dari kementerian-kementerian ini ya. Kita tahu DPR sudah memutuskan 13 komisi, ada 7 badan gitu ya dan 1 Mahkamah Kehormatan Dewan. Kementerian-kementerian ini nanti akan bermitra dengan 13 komisi ini ya. Sejauh ini saya kira tidak ada kementerian dengan bidang yang sangat-sangat baru ya. Walaupun ada tambahan di sejumlah kementerian, tapi itu saya kira secara mendasar, secara substantif, sebenarnya kementerian-kementerian baru ini tetap kemudian ada dalam sektor atau isu yang sama ya dengan kementerian-kementerian sebelumnya yang membuat mereka kemudian mudah untuk dipasangkan dengan komisi di DPR sesuai dengan pembagian komisi di periode sebelumnya. Bahwa ada tambahan 2 komisi, mungkin ini nanti demi keringanan kerja komisi-komisi saja dalam memastikan kontrol terhadap kinerja kementerian disesuaikan dengan jumlah kementerian yang ada ya. Saya kira yang paling penting bagaimana memastikan partai-partai yang ada di DPR itu karena kita tahu betul sejauh ini ada 3 partai di DPR yang belum memilih atau yang tidak kelihatan punya wakil secara langsung gitu di kabinet pemerintahan Prabowo Gibran. Ya. Apakah ini artinya 3 partai itu PDIP, Nasdem dan PKS itu akan menjadi oposisi gitu di DPR nanti ya. Padahal sejauh ini pengakuan dari 3 partai itu mereka mendukung pemerintah, tapi pada saat yang sama pemerintah atau partai itu tidak diwakilkan kadernya itu dalam kementerian yang dibentuk oleh Prabowo Gibran ya. Buat saya sih mungkin saja pernyataan dari 3 partai politik PDIP, Nasdem dan PKS itu hanya pernyataan awal aja gitu ya untuk memastikan kondisi pergantian pemerintahan dari Jokowi ke Prabowo itu berlangsung kondusif. Tapi dengan tidak adanya wakil dari 3 partai itu di kabinet, saya kira sih jelas posisi dari 3 partai itu akan menjadi oposisi di parlemen. Walaupun kita tahu beberapa waktu terakhir, khususnya di era Jokowi 2014 sampai 2024, ya partai-partai ini menjadi semakin malu aja untuk menyatakan diri mereka sebagai oposisi, ya. Dan rasa malu itu nampaknya kemudian bisa dijelaskan karena partai-partai yang menjadi oposisi di 2014 sampai 2024, ya, mudah untuk kemudian diajak bergabung ke pemerintahan jika lobby-lobbynya itu cocok atau kompromi-komprominya itu cocok ya. Nah, apakah nasib yang sama juga akan terjadi pada 3 partai yang sejauh ini belum mengirimkan wakilnya ke kabinet Prabowo Gibran ya. Walau mereka belum menyatakan diri sebagai oposisi, tapi saya kira
dengan tidak adanya wakil di kabinet itu membuat mereka punya keleluasaan ya untuk menentukan sikap tiap kali berhadapan dengan kebijakan yang diajukan oleh kabinet Prabowo Gibran di 5 tahun mendatang. Ya tentu saja saya kira selalu mungkin bahwa setiap saat juga tiga partai ini bisa saja berubah sikapnya dari sekarang misalnya tidak bergabung dengan koalisi ya pada waktunya. Jika komprominya cocok, jika lobbynya cocok, mereka mungkin akan bergabung. Sehingga itu juga yang membuat mereka tidak mau memperjelas posisinya sekarang, ya sejak awal. Ya, mereka tidak mau disebut sebagai oposisi. Karena kalau jelas-jelas sebagai oposisi, bisa jadi memang akan lain dihadapi oleh koalisi pemerintahan Prabowo dan Gibran. Gitu. Tapi kan seperti yang Abang bilang saat ini belum menentukan sikap akan menjadi oposisi atau tidak. Untuk pernyataan sikapnya sendiri menurut Abang akan disampaikan di tahun keberapakah setelah pembentukan kabinet ini, Bang? Menurut Abang dari tiga partai ini? Saya kira sih ujian pertamanya itu jika ada misalnya program pemerintah yang ingin minta dukung oleh DPR atau disetujui atau disetujui oleh DPR ya misalnya legislasi kah atau kebijakan-kebijakan lain yang kemudian diharuskan mendapatkan persetujuan dari DPR. Ya, pada saat itu nanti mungkin akan terlihat bagaimana sikap tiga fraksi ini, ya, berhadapan dengan pemerintah. Dan saya pikir dari rekam jejak, gitu ya, kita melihat PDIP seharusnya sih bisa lebih awal kemudian menyatakan sikapnya apakah kemudian mau jadi oposisi atau koalisi. Karena ketidakjelasan sikapnya itu bisa bumerang juga gitu ya bagi partai gitu ya secara elektoral gitu, ke depannya gitu ya, jika sejak awal tidak menyatakan secara tegas apakah dia oposisi atau koalisi gitu ya. Kalau Nasdem dan PKS, kalau Nasdem saya kira memang belum punya pengalaman sebagai oposisi dan mungkin saatnya gitu ya dia harus menyatakan itu walaupun sangat tidak yakin sih itu bisa dinyatakan secara jelas. Jadi bagi saya sih ketiga partai ini memang sengaja betul tidak mau menyatakan secara tegas apakah mereka oposisi atau koalisi, ya. Karena bagi mereka selalu mungkin untuk mengajukan bargaining pada saat proses pengambilan keputusan ke depannya di DPR, ya. Saat itu misalnya ada negosiasi dan lain sebagainya, dan kita tahu ciri khas partai politik kita yang pragmatis memang paling mudah untuk kemudian mengajukan sikap-sikap politiknya itu transaksikan dengan hal tertentu gitu dari pemerintah. Ya. Oke, baik. Bang, menurut Abang nih, apakah Kabinet Merah Putih ini bisa dikatakan untuk menjawab tantangan zaman yang makin kompleks? Karena kan seperti yang kita ketahui, kementerian saat ini dipecah menjadi beberapa kementerian baru gitu, Bang. Saya kira sih mestinya kemajuan zaman itu membuat kita tidak terlalu merasa penting gitu ya untuk membentuk banyak kementerian gitu ya. Yang paling penting bagaimana membangun tata kelola yang baik gitu ya di sebuah kementerian tanpa kemudian menambah jumlah kementerian kalau bidangnya masih berhubungan ya. Karena saya bayangkan misalnya Kementerian Hukum dan HAM gitu ya. Ya bidangnya masih beririsan ya. Pada waktunya nanti mereka akan saling berkomunikasi. Jadi ini menteri-menterinya udah seperti dirjen aja nanti ya. Yang kita tidak tahu siapa koordinatornya nanti. Apakah Menko Hukum akan menjadi koordinatornya itu kan belum jelas juga. Tapi paling tidak kemudian kerja hari-harinya itu nanti akan selalu berkoordinasi yang membuat mereka kemudian tidak pernah begitu mandiri ya sebagai satu kementerian untuk menentukan apa yang harus dilakukan atau program kerjanya ke depan ya. Jadi saya kira sih tuntutan zaman itu mestinya membuat kabinet ini ramping ya karena banyak hal lain yang kemudian bisa diselesaikan oleh sistem yang semakin bagus dengan bantuan teknologi ya. Jadi jumlah kementerian yang banyak di kementerian atau di Kabinet Merah Putih ini lebih mudah untuk dijelaskan sebagai ajang akomodatif ya untuk mengakomodasi banyak pihak yang kemudian telah memberikan bantuannya selama Prabowo Gibran ya berjuang untuk meraih kemenangan di pemilu 2024. Itu lebih mudah untuk menjelaskan kenapa kemudian ada begitu banyak kementerian,
ada begitu banyak orang yang kemudian terafiliasi dengan partai politik tertentu yang bergabung di kabinet Merah Putih, sementara latar belakang profesional mereka mungkin tidak cukup qualified gitu ya untuk kemudian dipercayakan memimpin kementerian tertentu ya. Oke, berarti dengan kata lain menurut Abang seharusnya kabinet yang baru ini lebih ramping begitu ya Bang ya? Ya, tuntutan zaman, maksudnya tuntutan zaman itu seharusnya memotong begitu banyak kinerja yang membutuhkan tenaga manusia secara langsung gitu ya. Ada begitu banyak bantuan teknologi yang memungkinkan banyak pekerjaan yang manusia yang harusnya sudah dihandle oleh teknologi gitu ya. Dan mestinya prinsip itu yang kemudian jadi pertimbangan dasar presiden dalam membentuk kabinetnya, sehingga tidak perlu kemudian membentuk banyak kementerian baru. Yang diperlukan itu bagaimana membangun sistem yang memungkinkan efisiensi dan efektivitas di kementerian yang lama gitu, itu bisa terbangun. Saya kira itu seharusnya itu yang kemudian dilakukan kalau tidak ada pertimbangan lain, pertimbangan politik akomodatif seperti yang saya katakan tadi. Itu. Oke, baik. Menurut Abang, figur-figur yang dipercaya oleh Prabowo ini akankah berpotensi rawan konflik kah misalnya antara menteri dan wakil menterinya? Saya kira sih terbuka peluang untuk itu, karena kita tahu ada kementerian yang menterinya dari partai ini, dari partai A gitu ya, terus wakil menterinya dari partai B gitu ya. Ada juga misalnya yang menterinya relawan tapi wakil menterinya adalah kader partai politik tertentu. Dan saya kira sangat mungkin, walaupun itu selalu mungkin untuk diredam ya, tapi peluang konflik saya kira terbuka, mengingat bahwa setiap pejabat menteri maupun wakil menteri yang dipilih oleh presiden itu dipilih secara langsung ya, mewakili entitas politik tertentu, yang berarti bahwa dia punya semacam kekuatan politik untuk menyatakan dirinya gitu ya di hadapan menteri kalau dia adalah seorang wakil menteri. Jadi potensi konflik itu sangat mungkin terjadi, apalagi kalau tupoksinya tidak jelas sejak awal, dan ini sangat mungkin terjadi pada kementerian-kementerian baru gitu. Oke, baik. Lalu bagaimana Bang dengan PDIP? Karena kan seperti yang kita ketahui bahwa PKS dan Nasdem tidak ada perwakilannya di kabinet, tapi PDIP ini ada Budi Gunawan yang dipercaya sebagai Menko Polhukam, tapi bukan representatif mewakili PDIP. Begitupun dengan figur Jaksa Agung ST Burhanuddin. Apa tanggapan Abang soal itu, Bang? Ya, saya kira di situ kesulitan kita memahami sebenarnya posisi PDIP saat kita berpikir bahwa tidak ada kader PDIP yang kemudian mewakili PDIP duduk di kabinet atau di kementerian yang dipimpin oleh Prabowo Gibran, tapi kita menemukan nama-nama yang sebenarnya terafiliasi gitu ya dengan PDIP ya. Jadi untuk lebih jelasnya soal ini, saya kira pada waktunya PDIP akan menjelaskan posisinya. Seperti yang saya bilang tadi, kita menunggu waktu sebenarnya kapan PDIP secara tegas misalnya mengatakan apakah dia bergabung atau mendukung pemerintahan ini, atau dia akan menjadi oposisi partai pemerintahan Prabowo Gibran ini di 5 tahun mendatang. Jadi kalau nanti PDIP mengatakan bahwa dia mendukung pemerintahan ini dan bergabung, atau tidak secara jelas mengatakan misalnya koalisi, itu artinya mengonfirmasi posisi Pak Budi Gunawan juga Pak Burhanuddin di Jaksa Agung itu sesungguhnya representasi PDIP. Dan ya mungkin memang sebagai partai yang di Pilpres lalu tidak bersama dengan Pak Prabowo, saya kira satu jatah di Jaksa Agung itu sudah sangat maksimal sih untuk PDIP, apalagi ditambah Menko Politik ya Pak Budi Gunawan. Oke, berarti untuk mengetahui apakah ini benar representatif dari PDIP atau bukan, yaitu dengan mengetahui sikap apakah oposisi atau tidaknya nanti, begitu ya Bang ya? Kalau itu tidak dinyatakan PDIP, tapi dia juga tidak pernah galah gitu ya melakukan kontrol terhadap pemerintahan Prabowo Gibran, ya itu artinya di bawah tangan sebenarnya Pak Budi Gunawan dan Jaksa Agung itu sesungguhnya sudah atas izin PDIP, dan ya itu menjelaskan dua tokoh itu juga memang punya afiliasi yang jelas dan tegas dengan PDIP. Gitu. Bang, ini yang viral di Bang, Mayor Teddy menjadi Menteri Sekretaris Kabinet. Banyak yang mempertanyakan soal jabatannya di TNI. Apakah ia harus mengundurkan diri atau tidak? Bagaimana menurut Abang, Bang?
Saya kira sih paling ideal gitu ya, yang kita inginkan itu dia mengundurkan diri ya dari posisinya di tentara aktif ya, karena dia sudah menjadi pejabat sipil dan bekerja untuk Presiden Prabowo gitu ya. Jadi sudah seharusnya dia ingin kemudian bisa bekerja bebas membantu presiden, dia tidak harus punya tanggung jawab lagi untuk tunduk pada instansi militer ya yang selama ini menaunginya ya. Jadi buat saya juga secara etis sebagai pelayan publik ya dengan jabatannya sebagai salah satu bagian di Kementerian Prabowo Gibran, saya kira dia sudah seharusnya tampil sebagai seorang sipil, melakukan atau memberikan pelayanan kepada publik dengan jabatan atau posisi yang diberikan oleh presiden kepada dirinya ya. Oke, baik. Bang Lusius, dengan komposisi yang gemuk, konsekuensi yang akan muncul adalah masalah dalam efisiensi anggaran dan potensi meningkatnya persaingan antar anggota kabinet. Dampaknya kabinet bisa menjadi kurang efektif dalam menangani krisis dan justru berfokus pada perebutan sumber daya negara. Tanggapan Abang bagaimana, Bang? Ya, saya kira itu selalu mungkin terjadi sih. Saya selalu percaya bahwa penyakit kita itu masih korupsi ya, dan korupsi itu lebih banyak muncul karena ada kebutuhan luar biasa di partai politik ya akan sumber daya finansial untuk membiayai partai politik. Kenapa kemudian kabinet atau jabatan menteri itu jadi rebutan partai politik? Itu karena di sana itu ada gulat ya, ada sesuatu yang kemudian menarik partai politik ya, sehingga mengharapkan ada begitu banyak kader yang bisa dipakai oleh presiden terpilih menduduki kementerian tertentu. Jadi soal anggaran ini saya kira soal yang sensitif, bukan saja karena negara ini membutuhkan anggaran yang cukup besar gitu ya untuk membiayai banyak program, tapi di sisi yang lain ada juga ruang bagi terjadinya praktik korupsi gitu ya, yang saya kira belum akan berhenti kalau tidak ada tindakan tegas dari presiden atau dari wakil presiden atau dari KPK maupun dari kejaksaan ya. Jadi antara korupsi di satu sisi dan juga di sisi yang lain, saya kira itu kebutuhan anggaran untuk pembangunan bangsa. Saya kira itu akan menjelaskan kenapa kemudian soal anggaran ini akan menjadi sumber konflik, akan menjadi persoalan pada saatnya nanti dengan kementerian, dengan jumlah kementerian yang gemuk sekarang ini. Gitu. Oke, baik. Jadi bisa menjadi potensi korupsi begitu ya, Bang ya? Apalagi banyaknya yang ada di kabinet saat ini. Begitu ya, Bang ya, menurut Abang? Saya kira kalau tata kelolanya tidak dibikin sedemikian rupa untuk memastikan ada kontrol yang ketat terhadap penggunaan anggaran, ya, kementerian yang gemuk ini akan jadi lahan bagi terjadinya kasus korupsi ya. Dan saya kira dalam pidato presiden kemarin dia sudah beberapa kali menyebut pemberantasan korupsi itu jadi mimpinya gitu, atau jadi programnya gitu ya. Walau kita belum mengetahui seberapa kemudian komitmen itu diwujudkannya melalui program-program yang ingin dia bangun di saat-saat awal pemerintahan Prabowo Gibran ini. Paling penting saya kira itu ditunjukkan oleh presiden setelah ada atau kabinet yang gemuk ini, bagaimana kemudian presiden menjelaskan ke publik kabinet gemuk ini nanti tidak justru hanya menghabisi anggaran saja, apalagi kemudian jika saat yang sama celah kabinet gemuk ini digunakan oleh figur-figur tertentu untuk melakukan korupsi atau penyimpangan anggaran gitu. Oke, baik. Terima kasih Bang Lusius atas waktunya. Luar biasa tanggapannya. Semoga ini bisa didengar dan menjadi masukan yang baik untuk pemerintahan mendatang ini ya, Bang. Terima kasih banyak. Sampai jumpa di lain kesempatan, Bang Lusius. Selamat sore. Dan Tribuners, sekian pembahasan kita kali ini. Saksikan Tribun News on Focus lainnya, tentu dengan topik dan narasumber menarik. Saya Giok Mengwan, pamit undur diri. Sampai jumpa. Paling penting Mas, posisinya apa nih, Mas? Jabatannya apa nih, Mas?
Nah, ini undangannya sebagai apa nih, Kak? Saya diminta dulu sebentar ya. Nah, dari undangannya apa? Undangannya nanti setelah Pak Prabowo, Pak Presiden langsung ya mengumumkan lanjut. Utusan khusus ya Mas katanya. Jadi utusan khusus. Ya jadi apa aja kita kalau diperintah untuk bangsa negara kita siap. Mas, kan bidangnya pekerja seni, Mas. Ada arahan khususnya nggak, Mas? Ada arahan misalnya nggak? Ini nanti sebelum Kita sebelumnya udah pernah ketemu di kapan? Udah ada. Dulu ada arahan khusus nggak dari Prabowo? pastinya ada, tapi untuk diskusi lebih lanjutnya lagi mungkin setelah hari ini. Tapi Mas Raffi udah punya program-program ke depan udah menyusun gitu ya Mas? Insya Allah. Dihubunginnya kapan? Ada meja kanan. Dihubunginnya malam atau disuruh sudah diminta untuk standby dari Terima kasih. Selamat ya. Permisi. Saya masih kita punya grup grup WhatsApp namanya Kabinet Indonesia Maju pun kita pertahankan, tinggal ditambahi alumni gitu. Apa aja yang dibahas Pak kalau dalam grup selama ini? Ya lucu-lucu. Contohnya Pak? Wah, ada warna luka banyak itu. Pokoknya kita persaudaraan di antara kabinet mungkin tetap terus. Ya. Pak, kabarnya nanti kantor akan berbagi dengan Caimin. Apakah udah dibagi Pak kantornya Pak? Bagi Pak. Mas, posisinya apa nih Mas? Jabatannya apa nih Mas? Nah, ini undangannya sebagai apa nih, Kak? Saya diminta dulu sebentar ya. Nah, dari undangannya apa? Undangannya nanti setelah Pak Prabowo, Pak Presiden langsung ya. Mas, posisinya apa nih Mas? Jabatannya apa nih Mas? Nah, ini undangannya sebagai apa nih, Kak? Saya diminta dulu sebentar ya. Nah, dari undangannya apa? Undangannya nanti setelah Pak Prabowo, Pak Presiden langsung ya mengumumkan lanjut. Utusan khusus ya Mas katanya. Jadi utusan khusus. Ya jadi apa aja kita kalau diperintah untuk bangsa negara kita siap. Mas, kan bidangnya pekerja seni, Mas. Ada arahan khususnya nggak, Mas? Ada arahan misalnya nggak? Ini nanti sebelum Kita sebelumnya udah pernah ketemu di kapan? Udah ada. Dulu ada arahan khusus nggak dari Prabowo? pastinya ada, tapi untuk diskusi lebih lanjutnya lagi mungkin setelah hari ini. Tapi Mas Raffi udah punya program-program ke depan udah menyusun gitu ya Mas? Insya Allah. Dihubunginnya kapan? Kanan ada meja kanan. Dihubunginnya malam atau disuruh sudah diminta untuk standby dari Terima kasih. Selamat ya. Permisi. Saya masih kita punya grup grup WhatsApp namanya Kabinet Indonesia Maju pun kita pertahankan, tinggal ditambahi alumni gitu. Apa aja yang dibahas Pak kalau dalam grup selama ini? Ya lucu-lucu. Contohnya Pak? Wah, ada warna luka banyak itu. Pokoknya kita persaudaraan di antara kabinet mungkin tetap terus. Ya. Pak, kabarnya nanti kantor akan berbagi dengan Caimin. Apakah udah dibagi Pak kantornya Pak?
langsung yang mengumumkan Utusan khusus ya mas katanya. Jadi utusan khusus. ya jadi apa aja kita kalau diperintah untuk bangsa negara kita siap. Mas kan bidangnya pekerja seni mas. Ada arahan khususnya nggak mas? Ada arahan tadi nggak? Ini nanti Kita sebelumnya udah pernah ketemu di Kertanegara. Udah ada. Dulu ada arahan khusus nggak dari Prabowo? pastinya ada, tapi untuk diskusi lebih lanjutnya lagi mungkin setelah hari ini. Tapi Mas Raffi udah punya program-program ke depan udah menyusun gitu ya mas? Insya Allah, insya Allah. Dihubunginnya kapan? Karena ada meja kan. Dihubunginnya malam atau disuruh sudah diminta untuk standby dari terima kasih. Selamat ya. Permisi. Saya masih kita punya grup grup WhatsApp namanya Kabinet Indonesia Maju pun kita pertahankan, tinggal ditambahi alumni KIM gitu. Apa aja yang dibahas kalau dalam grup itu? Ya lucu-lucu. Contohnya Pak? Wah, ada warna luka banyak juga. Pokoknya kita persaudaraan di antara kabinet KIM tetap jalan terus. Ya. Pak, kabarnya nanti kantor akan berbagi dengan Caimin. Apakah udah dibagi Pak kantornya Pak? Bagi Pak. Bapak Zulhas. Mas posisinya apa nih mas? Jabatannya apa nih mas? Nah, ini undangannya sebagai apa nih Kak? Saya diminta dulu sebentar ya. Dari undangannya apa? Undangannya nanti kan setelah Pak Prabowo, Pak Presiden langsung ya mengumumkan nanti. Utusan khusus ya mas katanya. Jadi utusan khusus. Ya jadi apa aja kita kalau diperintah untuk bangsa negara kita siap. Mas kan bidangnya pekerja seni mas. Ada arahan khususnya nggak mas? Ada arahan khusus tadi nggak? Ini nanti Kita sebelumnya udah pernah ketemu di Kertanegara. Udah ada. Dulu ada arahan khusus nggak dari Prabowo? pastinya ada, tapi untuk diskusi lebih lanjutnya lagi mungkin setelah hari ini. Tapi Mas Raffi udah punya program-program ke depan udah menyusun gitu ya mas? Insya Allah, insya Allah. Dihubunginnya kapan? Karena ada meja kan. Dihubunginnya malam atau disuruh sudah diminta. Tribuners, kita akan melihat proses pelantikan Kepala Badan Kabinet Merah Putih yang dipimpin langsung oleh Presiden Prabowo. Lagu Kebangsaan Indonesia Raya.
Pembacaan Keputusan Presiden Republik Indonesia tentang pengangkatan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia oleh Deputi Bidang Administrasi Aparatur Kementerian Sekretariat Negara. Keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 136P tahun 2024 tentang pemberhentian dengan hormat Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Yudisial dan pengangkatan Ketua Mahkamah Agung. Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Presiden Republik Indonesia menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memutuskan, menetapkan dan seterusnya, kesatu dan seterusnya, kedua, mengangkat Profesor Dr. H. Sunarto, SHMH, sebagai Ketua Mahkamah Agung, terhitung sejak saat pengucapan sumpah dan janji, ketiga dan seterusnya, ditetapkan di Jakarta pada tanggal 20 Oktober 2024, Presiden Republik Indonesia H. Prabowo Subianto. Rohaniwan dimohon menuju tempat yang telah ditentukan. Pengucapan sumpah Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia di hadapan Presiden Republik Indonesia. Demi Allah, saya bersumpah bahwa saya akan memenuhi kewajiban Ketua Mahkamah Agung dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, memegang teguh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 serta berbakti kepada nusa dan bangsa. Rohaniwan dimohon kembali ke tempat semula. Persiapan penandatanganan berita acara. Kepada Profesor Dr. H. Sunarto dimohon menuju meja penandatanganan. Kepada yang terhormat Presiden Republik Indonesia, dimohon berkenan menuju meja penandatanganan. Penandatanganan berita acara, pengucapan sumpah Profesor Dr. H. Sunarto sebagai Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia. Kepada yang terhormat Presiden Republik Indonesia berkenan kembali ke tempat semula. Lagu Kebangsaan Indonesia Raya.
Selanjutnya, Presiden Republik Indonesia dan Wakil Presiden Republik Indonesia berkenan menuju ruang tunggu utama. Lagu Kebangsaan Indonesia Raya. Pembacaan Keputusan Presiden Republik Indonesia tentang pengangkatan Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia. Penasehat Khusus Presiden Republik Indonesia. Utusan Khusus Presiden periode tahun 2024-2029. Staf Khusus Presiden. Kepala Badan Pengendalian Pembangunan dan Investigasi Khusus. Kepala dan Wakil Kepala Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara. Kepala dan Wakil Kepala Badan Penyelenggara Haji. Kepala dan Wakil Kepala Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan. Kepala dan Wakil Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal dan Wakil Kepala Badan Gizi Nasional oleh Deputi Bidang Administrasi Aparatur Kementerian Sekretariat Negara. Keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 146P tahun 2024 tentang pengangkatan Gubernur Lembaga
Ketahanan Nasional Republik Indonesia. Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Presiden Republik Indonesia menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memutuskan, menetapkan dan seterusnya. Ke-1, mengangkat Dr. H. Tubagus Aceh Hasan Syadzili MSI sebagai Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia dan kepada yang bersangkutan diberikan hak keuangan dan administrasi setingkat menteri. Kedua dan seterusnya ditetapkan di Jakarta pada tanggal 21 Oktober 2024. Presiden Republik Indonesia H. Prabowo Subianto. Keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 140P tahun 2024 tentang pengangkatan penasihat khusus Presiden. Keputusan Presiden nomor 76M tahun 2024 tentang pengangkatan utusan khusus Presiden Republik Indonesia tahun 2024-2029. Keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 75M tahun 2024 tentang pengangkatan staf khusus Presiden. Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Presiden Republik Indonesia menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memutuskan, menetapkan dan seterusnya. Ke-1, mengangkat penasihat khusus Presiden masing-masing. 1. Jenderal TNI Purnawirawan Dr. Wiranto SH SIP MM sebagai penasihat khusus Presiden bidang politik dan keamanan. 2. Jenderal TNI Purnawirawan Luhut Binsar Panjaitan sebagai penasihat khusus Presiden bidang digitalisasi dan teknologi pemerintahan. 3. Jenderal TNI Purnawirawan Profesor Dr. Dudung Abdurrahman SEMM sebagai penasihat khusus Presiden bidang pertahanan nasional, Ketua Komite Kebijakan Industri Pertahanan. 4. Profesor Bambang Permadi Sumantri Brojonegoro PSD sebagai penasihat khusus Presiden bidang ekonomi dan pembangunan nasional. 5. Profesor Insinyur Purnomo Yuskiantoro MSc MA PSD sebagai penasihat khusus Presiden bidang energi. 6. Profesor Dr. Muhajir Effendi sebagai penasihat khusus Presiden bidang haji. 7. Letnan Jenderal TNI Purnawirawan Profesor Dr. Terawan Agus Putranto sebagai penasihat khusus Presiden bidang kesehatan. Mengangkat utusan khusus Presiden masing-masing. 1. H. Muhammad Mardiono BA sebagai utusan khusus Presiden bidang ketahanan pangan. 2. H. Setiawan Ikhlas sebagai utusan khusus Presiden bidang ekonomi dan perbankan. 3. KH Miftah Maulana Habibur Rahman SPD sebagai utusan khusus Presiden bidang kerukunan beragama dan pembinaan sarana keagamaan. 4. Dr. H.C. Raffi Farid Ahmad sebagai utusan khusus Presiden bidang pembinaan generasi muda dan pekerja seni.
5. H. Ahmad Rida Sabana, PSD, sebagai Utusan Khusus Presiden Bidang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, Ekonomi Kreatif dan Digital. 6. Profesor Mari LK Pangestu, PSD, sebagai Utusan Khusus Presiden Bidang Perdagangan Internasional dan Kerjasama Multilateral. 7. Sita Anjani SOS MSc, sebagai Utusan Khusus Presiden Bidang Pariwisata. Yofi Widianto, sebagai Staf Khusus Presiden Bidang Ekonomi Kreatif, kedua dan seterusnya, ditetapkan di Jakarta pada tanggal 21 Oktober 2024, Presiden Republik Indonesia H. Prabowo Subianto. Republik Indonesia nomor 138P tahun 2024 tentang pengangkatan Kepala Badan Pengendalian Pembangunan dan Investigasi Khusus dan Kepres dan Keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 142P tahun 2024 tentang pengangkatan Kepala dan Wakil Kepala Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara. Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Presiden Republik Indonesia menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memutuskan, menetapkan dan seterusnya. Ke-1, mengangkat Aris Marsudianto sebagai Kepala Badan Pengendalian Pembangunan dan Investigasi Khusus. Mengangkat sebagai Kepala Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara H. Mulyawan Darmansyahadat SEMPA PSD. Mengangkat sebagai Kepala Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara Dr. Kaharudin Jenot Daeng Mayam Beang, Master Engineering, kedua dan seterusnya, ditetapkan di Jakarta pada tanggal 21 Oktober 2024, Presiden Republik Indonesia H. Prabowo Subianto. Keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 144P tahun 2024 tentang pengangkatan Kepala dan Wakil Kepala Badan Penyelenggara Haji dan Keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 145P tahun 2024 tentang pengangkatan Kepala dan Wakil Kepala Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan. Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Presiden Republik Indonesia menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memutuskan, menetapkan ke-1, mengangkat masing-masing 1 Kiai Haji Moh Irfan Yusuf sebagai Kepala Badan Penyelenggara Haji. 2. Dr. Daniel Ashar Simanjuntak SEME sebagai Wakil Kepala Badan Penyelenggara Haji. Mengangkat masing-masing 1 Budiman Sujatmiko MA MPhil sebagai Kepala Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan. 2. Nani Sudayati Deang sebagai Wakil Kepala Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan. 3. Insinyur Iwan Sumule
sebagai Wakil Kepala Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan. Kedua dan seterusnya ditetapkan di Jakarta pada tanggal 21 Oktober 2024, Presiden Republik Indonesia H. Prabowo Subianto. Keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 59M tahun 2024 tentang pengangkatan Wakil Kepala Badan Gizi Nasional dan Keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 74M tahun 2024 tentang pengangkatan Kepala dan Wakil Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal. Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Presiden Republik Indonesia menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memutuskan, menetapkan dan seterusnya. Ke-1, mengangkat masing-masing 1. Dr. Haikal Hasan ST.MT sebagai Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal. 2. Dr. Insinyur Aryansah Nur MSI sebagai Wakil Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal. Kedua, mengangkat Mayor Jenderal TNI Purnawirawan Ludwig Pusung sebagai Wakil Kepala Badan Gizi Nasional. Kedua dan seterusnya ditetapkan di Jakarta pada tanggal 21 Oktober 2024, Presiden Republik Indonesia H. Prabowo Subianto. Rohaniwan Islam, Protestan, dan Katolik dimohon menuju tempat yang telah ditentukan. Pengambilan sumpah janji Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia, Penasehat Khusus Presiden Republik Indonesia, Utusan Khusus Presiden periode tahun 2024-2029, Staf Khusus Presiden, dan Kepala Badan oleh Presiden Republik Indonesia. Sebelum saya mengambil sumpah janji berkenaan dengan pengangkatan saudara-saudara sebagai Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia, Penasehat Khusus Presiden, Utusan Khusus Presiden, dan Staf Khusus Presiden, Kepala Badan Pengendalian Pembangunan dan Investigasi Khusus, Kepala dan Wakil Kepala Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara, Kepala dan Wakil Kepala Badan Penyelenggaraan Haji, Kepala dan Wakil Kepala Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan, Kepala dan Wakil Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal, Wakil Kepala Badan Gizi Nasional. Terlebih dahulu saya akan bertanya kepada saudara-saudara, bersediakah saudara-saudara untuk diambil sumpah janji menurut agama masing-masing? Bersedia. Apabila demikian, harap mengikuti dan mengulangi kata-kata saya. Bagi saudara-saudara yang beragama Islam, demi Allah saya bersumpah. Demi Allah saya bersumpah. Bagi saudara-saudara yang beragama Kristen dan Katolik, demi Tuhan saya berjanji. Demi Tuhan saya berjanji. Selanjutnya secara bersama-sama harap mengikuti dan mengulangi kata-kata saya. Bahwa saya akan setia kepada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945
tahun 1945 serta akan menjalankan segala peraturan perundang-undangan serta menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan seluruh-seluruhnya demi dharma bakti saya kepada bangsa dan negara. demi dharma bakti saya kepada bangsa dan negara, Bahwa saya dalam menjalankan tugas jabatan akan menjunjung tinggi etika jabatan, bekerja dengan sebaik-baiknya dengan penuh rasa tanggung jawab bagi saudara-saudara yang beragama Kristen dan Katolik. Kiranya Tuhan menolong saya. Rohaniwan dimohon kembali ke tempat semula. Persiapan penandatanganan berita acara. Kepada Dr. Tubagus H.A.C. Hasan Syadzili, dimohon menuju meja penandatanganan. Kepada yang terhormat Presiden Republik Indonesia, dimohon berkenan menuju meja penandatanganan. Penandatanganan berita acara. 1. Dr. Tubagus H.A.C. Hasan Syadzili sebagai Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia. 2. Jenderal TNI Purnawirawan Wiranto sebagai Penasihat Khusus Presiden Bidang Politik dan Keamanan. 3. Jenderal TNI Purnawirawan Luhut Binsar Panjaitan sebagai Penasihat Khusus Presiden Bidang Digitalisasi dan Teknologi Pemerintahan. 4. Jenderal TNI Purnawirawan Dudung Abdurrahman sebagai Penasihat Khusus Presiden Bidang Pertahanan Nasional, Ketua Komite Kebijakan Industri Pertahanan. 5. Profesor Insinyur Purnomo Yusgiantoro sebagai Penasihat Khusus Presiden Bidang Energi. 6. Profesor Dr. Muhajir Effendi sebagai Penasihat Khusus Presiden Bidang Haji.
7. Delapan, Profesor Mari LK Pangestu sebagai utusan khusus Presiden bidang perdagangan internasional dan kerjasama multilateral. Sembilan, Bapak Yofi Widianto sebagai staf khusus Presiden bidang ekonomi kreatif. Sepuluh, Dr. Haikal Hasan sebagai Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal. Pada yang terhormat Presiden Republik Indonesia berkenan kembali ke tempat semula. Lagu Kebangsaan Indonesia Raya. Dimohon kepada Ketua Mahkamah Agung dan para pendamping pejabat yang telah dilantik untuk menempati tempat yang telah ditentukan. Pemberian ucapan selamat oleh Presiden Republik Indonesia dan Wakil Presiden Republik Indonesia diikuti oleh undangan lainnya.
terafiliasi dengan partai politik tertentu yang bergabung di kabinet merah terafiliasi dengan partai politik tertentu yang bergabung. 3. Jenderal TNI Purnawirawan Luhut Binsar Panjaitan sebagai penasihat khusus Presiden bidang digitalisasi dan teknologi pemerintahan.